orang India kuno, bukan orang India kuno di Amerika. Dan mereka punya kebiasaan bahwa ketika anaknya sudah mulai masuk ke usia dewasa, entah umur 18 atau 16 tahun, maka ada suatu kebudayaan mereka bahwa anak itu harus dilatih secara mental, ya, untuk menunjukkan bahwa dia sudah dewasa. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Mereka membawa anak tersebut masuk ke dalam sebuah hutan, dan hutan yang cukup dikatakan banyak binatang buas di sana. Untuk apa? Untuk mereka ditinggal semalaman di sana. Jadi anak ini ketika masuk usia dewasa, dia ditutup matanya, dia dibawa oleh kepala sukunya, dibawa masuk dalam hutan dan ditinggal di sana. Ketika hari senja, Bapak Ibu Saudara, maka dia mulai ditinggal sendirian dan kepala suku itu mulai meninggalkan dia. Dia hanya dikasih sebuah obor dan sebuah pisau di tangannya, ya. Dan hari mulai malam, mulai gelap Bapak Ibu Saudara, dan dia mulai nggak bisa melihat apa-apa. Apa yang terjadi? Dia mulai ketakutan, ya. Dia mulai ketakutan dan dia mulai mencari tempat yang paling aman di mana dia bisa untuk berlindung. Dia pegang obornya, dia pegang pisaunya, tetapi karena itu adalah hutan yang begitu liar, di mana masih banyak binatang-binatang buas di sana, maka ketika malam hari dia bisa mulai mendengar banyak suara-suara binatang. Mungkin mulai ada suara burung hantu di sana, mulai ada suara serigala di sana, Bapak Ibu Saudara, dan dia mulai ketakutan sekali. Nah, apa yang dilakukan anak ini? Dia cukup hanya bertahan di dalam hutan itu, dan kalau dia lulus, maka dia akan mendapat sebuah penghargaan. Bapak Ibu Saudara pernah lihat ya orang Indian kalau pakai bulu, ya, bulu burung elang di kepalanya, itu adalah lambang dari apa? Dari tingkat kedewasaan mereka sebagai anggota dari suku India. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika anak itu ditinggal di hutan itu, ya dia mulai kebingungan, mulai ketakutan, dia mulai gelisah. Kenapa? Dia mulai dengar suara-suara yang asing di dalam hutan itu. Dia nggak bisa lihat apa-apa terlalu jauh, hanya apa yang bisa disinari oleh obornya ini. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dia mendengar ada suara binatang yang menakutkan mendekati dia. Mungkin ada suara seekor serigala yang mulai mau menerkam dia. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba dia mendengar suara jeritan binatang kesakitan, dan tiba-tiba suara itu hilang. Lalu mungkin dia mendengar lagi suara binatang mungkin yang bergerak menuju dia dengan cepat. Lalu tiba-tiba terdengar suara jeritan binatang itu lagi, tiba-tiba suara itu hilang, Bapak Ibu Saudara. Dan dia makin ketakutan. Kenapa? Karena dia nggak bisa melihat apa-apa dengan jelas. Dia hanya punya obor yang nggak terlalu terang dan sebuah pisau di tangannya. Dan dia berusaha bertahan di sana sampai besok pagi. Dan lama-kelamaan ketika dia mulai mengantuk, Bapak Ibu Saudara, karena hari sudah mulai malam, ya, tapi dia sudah merasakan bahwa sudah tidak ada binatang lagi yang mendekati dia, dia mulai tertidur. Dan ketika dia tertidur, dia buka matanya, ternyata sudah pagi, Bapak Ibu. Ya, matahari sudah mulai menyingsing, dia mulai bisa melihat sekitarnya. Dia kaget sekali. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah hampir di sekeliling dia itu ada binatang-binatang buas yang sudah mati dengan anak panah di tubuhnya. Ada seekor serigala di sana, mungkin ada beruang di sana, Bapak Ibu Saudara. Dia kaget kenapa binatang-binatang ini ada di sekitar dia dalam keadaan mati. Dan ketika dia mengarahkan wajahnya ke depan, enggak jauh di depan dia, Bapak Ibu Saudara, ternyata dia melihat sesosok wajah yang dia kenal, yang tersenyum sama dia dan melambaikan tangannya. Orang ini memegang sebuah busur panah dan dia menyapa anaknya. Ternyata wajah ayahnya. Jadi dalam ujian ini ternyata seorang ayah harus mendampingi anaknya di tengah hutan tersebut. Apa yang dilakukan ayahnya, Bapak Ibu? Di malam hari dia mempertajam matanya, dia mempertajam pendengarannya. Untuk apa? Melindungi anaknya dari binatang buas. Jadi sepanjang malam ketika anaknya ketakutan, ketika anaknya mungkin dalam kekhawatiran, kegelisahan yang begitu mencekam, apa yang ayahnya lakukan? Dia melindungi anaknya dari terkaman binatang buas. Itulah yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun engkau dalam lembah kelam hari-hari, percayalah, Tuhan terus tertuju wajahnya kepada kita semua.